Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah kepada orang-orang yang menentang ya kepada ajaran Islam. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u, dan ruku'lah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Ya, sallu ma'al musallin, salatlah bersama orang yang salat, yaitu siapa? Muhammadin wa ashabih. Jadi orang kafir tersebut ya yang memang menentang ajaran Islam diperintahkan oleh Allah, cepatlah kalian bertobat, salatlah bersama orang yang salat. Siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat. Artinya apa? Ini ayat juga dipakai ya bahwa kita diperintahkan untuk salat berjamaah. Ini ayatnya. Jadi yaitu warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku ya. Artinya ya, kalau rokiin itu kan jama itu berarti orang banyak, orang jama itu berjamaah. Jadi sholat, zakat, ruku bersama orang yang ruku di mana? Di masjid gitu ya. Itu perintah Allah. Kemudian diturunkan ayat berikutnya tentang ulamanya Bani Israel, ahli kitab. Mereka mengatakan kepada para kerabat ya yang muslim ya. Kemudian apa yang dikatakan? Ya, tetaplah kalian pada ajaran agama Muhammad. Ya, itu ahli kitab mengatakan. Maka diturunkan kata Allah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi ahli kitab yang menentang ya, dia nyuruh merintah kepada kerabatnya, tetangganya, udah kalian ikut Nabi Muhammad saja ya, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ajarannya bagus ya, kata ahli kitab. Atamuruna an-nasa bil birri, untuk berbuat kebaikan, beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, watang sauna angfusakum, tapi anehnya itu ahli kitab tidak mau beriman. Dia nyuruh orang supaya beriman, ya, ikutilah ajaran Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau beriman si ahli kitab tersebut. Watang sauna angfusakum wa antum tatslunal kitab, padahal kalian sudah membaca Alkitab, ya, Taurat, bahwa di dalam Taurat ada janji ancaman Allah orang yang berselisih antara ucapan dan kelakuannya. Jadi di Taurat sudah disebutkan orang yang ucapannya seperti ini dan kebuktian kelakuannya seperti ini, itu sudah ada ancaman di Taurat. Afala taqilun, ya, apakah kalian tidak berakal memikirkan ya bahwa Allah itu sudah memberikan ancaman. Toh merintah untuk iman kepada Nabi Muhammad, tapi ahli kitab sendiri tidak mau beriman. Ya, maka dikatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Kalau di ayat lain, kabura maqtan indallah antaqulu, kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan, itu kesalahan besar atau dosa besar di hadapan Allah. Ya, itu pun menjadi landasan untuk kita ya, bukan hanya karena Al-Qur'an itu adalah kontekstual ya, di setiap zaman tetap relevan, apapun isinya sebenarnya tertujunya kepada kita juga, bukan kepada umat terdahulu. Iya, memang umat terdahulu, tapi untuk jadi pelajaran, bukan cuma umat terdahulu yang diperintahkan dalam perjanjian beribadah kepada Allah, menyantuni anak yatim ya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat ya, ternyata itu pun sama, syariat itu pun datang kepada kita dan kita pun harus mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh umat-umat yang terdahulu. Maka ayat yang tadi itu adalah pertanyaan, apakah kalian memerintahkan? Ternyata pertanyaannya itu bukan semena-mena pertanyaan ya, itu adalah pertanyaan ingkari namanya, pertanyaan tapi sudah tahu jawabannya ya. Memang kalian tidak tahu ya, padahal sudah tahu, Allah sudah tahu, tapi itu menjadi pertanyaan untuk menyudutkan ya, bagaimana keadaan ahli kitab, mereka tidak mau beriman tapi tetap memerintahkan kepada orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, wasta'inu bis sabri was shalah. Maka perintah Allah di ayat berikutnya, wasta'inu utlubul ma'unah. Kata Allah ya, mintalah tolong ala umurikum, terhadap urusan-urusan kalian. Dengan cara apa? Bisabri, dengan cara bersabar. Ternyata tingkatan sabar ini luar biasa. Sabar itu apa? Al-habsulin nafsi alamat tukrahu, yaitu menahan nafsu terhadap apa yang dibenci. Nah, itu adalah sabar. Jadi minta tolong dengan cara sabar, jangan tergesa-gesa, karena al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Ya, kecuali ada beberapa hal yang harus disegerakan. Ya, apa? Taubat harus disegerakan ya. Kemudian bayar hutang, kemudian menjamu tamu, kemudian menikahkan anak perempuan, ya, itu adalah perkara yang harus disegerakan. Ya, jadi keluar dari
al-ajalatu minasyaiton, ya, tergesa-gesa dari setan, kecuali tadi beberapa perkara yang sudah disebutkan. Nah, minta tolong kepada Allah dengan cara sabar, wassolati, dan dengan cara salat, ya. Jadi salat ini adalah media ketika mendapatkan masalah, musibah, caranya apa? Salat, ya. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika idza hazabahu amrun badaru ila shalah. Rasul itu ketika sedang galau, risau, ya. Karena ya dakwah Rasul itu tidak sembarangan. Kadang Rasul dihina, dicaci, dimaki, ditolak, ya, oleh umat-umat yang tidak mau menerima Islam. Nah, itu Rasul ketika sedang dalam keadaan sedih, maka Rasul cepatlah melakukan sholat. Bahkan dikatakan kepada Bilal, wahai Bilal, ya, cepatlah dirikan sholat agar aku bisa beristirahat dan aku bisa menikmati kenikmatan dalam sujud, dalam sholat. Nah, itu Rasul mah istirahatnya, ya, nikmatnya adalah sholat, ya. Kalau kita nikmatnya tidur, ya, tidur, makan, dan lain-lain. Tapi Nabi Muhammadnya kenikmatannya adalah sholat. Bahkan Rasul itu sholat malamnya kakinya sampai bengkak-bengkak, ya. Kenapa? Ketika ditanya, Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kok bila-bilaan sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak? Ya, kan sudah dijamin pasti masuk surga. Kata Rasul, ya, tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasul mah ibadahnya atas dasar syukur. Kalau kita atas dasar takut. Takut apa? Takut dimasukkan ke dalam neraka dan ingin masuk ke dalam surga. Rasul mah sudah dijamin masuk surga. Jadi Rasul sudah tidak lagi mengharapkan surga. Rasul sudah tidak takut lagi akan neraka, tapi Rasul yang Rasul harapkan adalah bagaimana aku menjadi abdan syakuro, kata Rasul, ya. Kata Rasul, gimana caranya aku menjadi hamba yang bersyukur, sudah diberikan nikmat menjadi pemimpin dunia dan akhirat, ya. Maka dengan sholat itu Rasul mengajarkan kita, ya, agar menjadi manusia yang bersyukur. Li'annahu, nah, kemudian wakil al-khitab lil yahud. Nah, inilah, ya, perintah yang diberikan kepada kita umatnya, bersabar dan sholat. Fa umiru bisabri wa huwa shaum. Ada yang mengatakan sabar itu dengan cara saum, puasa, karena puasa itu untuk memecahkan syahwat. Ada juga yang disebut dengan sabar itu salat, ya, karena salat itu akan menimbulkan kekhusyuan dan menghilangkan keangkuhan. Dalam salat itu akan hilang semua jabatan, tidak ada lagi, ya. Yang pakai sepatu juga tetap dilepas, ya. Kemudian pokoknya dalam sholat itu sama rata. Yang dilihat adalah hatinya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam dan makmum belum tentu imamnya lebih khusyuk, bisa jadi makmumnya ilmunya lebih tinggi dan kekhusyuannya juga lebih tinggi, bisa jadi, ya, pahalanya pun lebih besar makmumnya. Nah, kalau di posisi memang imam ada di depan, tapi secara pahala itu tergantung ketakwaan, ya, dan kekhusyuannya masing-masing. Itulah, ya, karena Allah menilainya bukan dari sejajarnya, ya, bukan dari jajarannya, tapi dari hatinya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat sebenarnya, ya. Yang dikatakan berat, yang berat itu bukan rindu, yang berat itu salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sakilatun. Oh, salat itu berat kecuali orang yang khashiin, orang yang khusyuk. Khusyuk itu asakinina ila ta'ah, orang yang sudah anteng, orang yang sudah terbiasa melaksanakan ketaatan. Kalau yang udah rajin sholat, insya Allah, ya, ketika panggilan azan, ya udah, ini adalah kewajiban saya. Ketika ada panggilan, ya, untuk melaksanakan sholat, ya, inilah harus dilaksanakan. Maka yang berat itu yang awalnya, ya, awalnya baru tobat itu berat, ya. Dan termasuk kita juga kalau sudah terkena ngantuk, yaitu sholat luar biasa beratnya. Tapi ini tetap namanya perjuangan, ya. Ibadah itu harus dilakukan, ya, agar sholat kita walaupun belum khusyuk, sholat tetap aja sholat, ya. Yang penting dapat pahala apa? Jalan dari rumah ke masjid dapat pahala, ya kan? Kemudian sholat berjamaahnya 27 derajat, ya. Bacaannya kalau yang bacanya belum benar-benar amat, disamaratakan dengan bacaan imam. Jadi imam juga menanggung bacaan jamaah yang masbuk, ya, atau bacaan yang masih ada kurang-kurang. Dan itulah keutamaan sholat berjamaah, ya. Terus aja dilaksanakan agar kita nanti menjadi ahli sholat, karena yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat, ya, di hari kiamat. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Nanti kita akan teruskan di ayat berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, selalu diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kesalahan dan keluputan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.